Selamat pagi anak-anak. Puri mengharapkan kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk pembelajaran di hari ini. Nah, hari ini kita masuk ke tema 3, subtema yang pertama, muatan IPS. Nah, silakan kalian siapkan terlebih dahulu buku paket kalian dan alat tulismu. Nah, pernahkah kalian berkunjung ke tempat seperti ini? Pernah ya? Atau bahkan sering kalau liburan ya. Atau ke tempat seperti ini. Ya, ini ada gunung, banyak gunung di sini ya. Pernah ya? Nah, anak-anak di Indonesia ini memiliki bentuk permukaan bumi yang beragam. Contohnya ini ya, yang Prima tampilkan tadi. Ada yang berupa pantai, kemudian ada yang berupa dataran tinggi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang beberapa bentuk muka bumi atau kenampakan bumi. Ya. Yang pertama adalah pantai. Nah, pantai itu apa? Pantai itu adalah daerah yang langsung berbatasan dengan laut, ya, berbatasan langsung dengan laut. Nah, kalian pernah mengunjungi pantai di mana saja? Misalnya ke pantai Parangtritis, ke pantai Klayar, ya, dan lain-lain. Nah, pasti pernah ke pantai ya. Nah, pantai itu memiliki, kalau kita lihat ya, coba kita amati. Pantai itu memiliki ciri-ciri yang pertama dia berbatasan langsung dengan laut. Nah, kalau ke pantai pasti udaranya sangat panas ya. Kemudian, nah biasanya pantai itu dimanfaatkan sebagai objek wisata. Kemudian kalau kamu ke pantai, sumber daya alam apa saja yang ada di pantai? Ya, karena pantai itu berbatasan langsung dengan laut. Nah, laut itu banyak sekali sumber daya alamnya ya. Jadi di pantai mungkin sumber daya alam yang sangat banyak di sana adalah ikan ya, berbagai jenis ikan. Kemudian kerang, pasir, ya, dan sebagainya. Kemudian mata pencahariannya atau pekerjaan masyarakat di daerah pantai kira-kira apa? Iya, nelayan. Kemudian petani garam misalnya ya. Kemudian karena dimanfaatkan sebagai objek wisata, mungkin ada pengrajin souvenir di situ. Mungkin juga ada pedagang ya, pedagang souvenir, pedagang oleh-oleh dan seterusnya. Nah, ini kamu lengkapi yang di halaman 6 ya. Nah, di situ diminta melengkapi tabel yang ada di situ. Untuk lokasinya kamu kosongi saja ya. Kamu lengkapi yang ciri-ciri pemanfaatan sumber daya alam dan mata pencaharian. Nah, ini boleh kamu tambahkan, tidak harus ini ya. Boleh kamu tambahkan dengan jawaban yang lain. Kemudian yang kedua, dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu permukaan bumi yang ketinggiannya di atas 300 meter di atas permukaan laut. Ya. Ketinggiannya lebih dari 300 meter di atas permukaan laut. Nah, ciri-cirinya adalah berada di atas 300 meter atau berada lebih dari 300 meter di atas permukaan laut ketinggiannya ya. Kemudian udaranya sejuk dan dingin. Nah, biasanya dataran tinggi dimanfaatkan sebagai objek wisata. Kemudian untuk pertanian ya, pertanian yang cocok di sana adalah pertanian sayur. Ya, misalnya kentang, brokoli, ya, dan seterusnya. Kemudian tempat peristirahatan. Kemudian ada perkebunan buah. Ya. Sumber daya alamnya
Misalnya sayuran, ya berbagai macam sayuran yang cocok dataran tinggi. Kemudian buah-buahan, misalnya di sini Burima tulis apel ya, misalnya yang cocok di daerah dataran tinggi, misalnya lagi anggur dan seterusnya. Kemudian mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat di sebagian besar yang pekerjaan masyarakat di dataran tinggi, misalnya petani sayur, petani buah, ya. Kemudian mungkin pemandu wisata, kemudian pedagang souvenir misalnya, pengrajin souvenir dan seterusnya. Nah, ini juga kamu lengkapi yang di halaman 6 ya. Kemudian yang ketiga, dataran rendah. Yaitu permukaan bumi yang ketinggiannya di bawah 300 meter. Ya, di atas permukaan laut. Jadi ketinggiannya di bawah 300 meter ya. Ciri-cirinya tadi ketinggiannya di bawah 300 meter di atas permukaan laut. Kemudian udaranya cenderung lebih panas ya. Kemudian pemanfaatannya biasanya dipakai untuk pertanian padi, kemudian perkebunan, misalnya perkebunan tebu, perkebunan kelapa ya, untuk perumahan, untuk perindustrian. Kemudian sumber daya alamnya padi, tebu, kelapa ya, dan seterusnya. Kemudian mata pencaharian penduduk di daerah dataran rendah, petani padi, buruh padi ya, kemudian buruh pabrik gitu. Nah, ini juga kamu lengkapi ya yang di halaman 6. Nah, anak-anak kalau di kota Salatiga, itu termasuk dataran tinggi apa dataran rendah apa daerah pantai? Ya, coba kita lihat ketinggiannya, kamu boleh browsing ya. Di Google ya, ketinggiannya ternyata 700 meter di atas permukaan laut. Sehingga bisa dikatakan Salatiga itu merupakan dataran tinggi ya. Kemudian kalau Semarang ya, Semarang itu ketinggiannya 4 meter di atas permukaan laut. Jadi bisa dikatakan Semarang itu adalah dataran rendah. Nah, nanti kalau kamu mau mencari tempat yang lain, daerah yang lain, kamu lihat ketinggiannya ya. Kalau di atas 300 berarti dataran tinggi. Kalau di bawah 300 atau pas 300 berarti dataran rendah. Gitu ya. Nah, anak-anak, ternyata untuk muka bumi itu, tadi kan sudah dijelaskan, bentuk muka bumi itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri ya. Misalnya tadi pantai udaranya panas, pegunungan udaranya dingin ya, sangat berbeda. Nah, ternyata itu juga sangat mempengaruhi terhadap sumber daya alam yang ada di situ, terutama untuk tanaman, karena tanaman itu memiliki karakteristik juga yang berbeda, ya, membutuhkan lingkungan yang mendukung supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Coba kita bandingkan, kamu boleh buka di halaman 31, di situ ada tanaman padi, ada tanaman teh. Ya. Kita mau lihat karakteristik masing-masing tanaman padi itu bisa tumbuh dengan subur di mana, tanaman teh itu bisa tumbuh dengan subur di mana. Ya. Kita masuk dulu yang tanaman padi. Nah, dia membutuhkan, kalau ingin bertumbuh dengan baik, membutuhkan hawa yang panas, udara yang panas. Kemudian banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Kemudian lingkungannya memiliki suhu ya kira-kira 23 derajat Celcius. Agak panas ya. Kemudian membutuhkan pengairan yang cukup. Kemudian membutuhkan tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18-22 cm. Dan yang terakhir, tinggi tempat yang cocok itu berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Ya. Jadi tidak semua tempat itu bisa ditanami oleh padi ya. Kemudian kalau teh, nah, tumbuh di pegunungan atau lereng gunung atau perbukitan ya. Nah, di
Dia membutuhkan suhu berkisar antara 13 sampai 15 derajat Celcius. Ya, lebih dingin daripada padi tadi ya. Tanahnya harus subur dan mengandung bahan organik. Ya, tanahnya harus subur, bukan tanah yang berlumpur seperti yang dibutuhkan oleh padi. Ya. Nah, ternyata keadaan alam sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang bentuk muka bumi. Ya, tadi ada pantai, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Kemudian tanaman itu membutuhkan lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan tanaman itu ya. Jadi tidak semua tanaman bisa ditanam di sawah, tidak semua tanaman bisa ditanam di pegunungan. Gitu ya anak-anak ya, pembelajaran kita hari ini. Ya, tidak ada tugas untuk hari ini, tetapi kalian harus tetap belajar. Ya, Bu Rima akhiri. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.